Kami kelompok pewarta dari KPK Pelabuhan Bajo, kelompok 1 dan 2, sekarang akan menuju ke kebun kesusupan untuk mewawancara narasumber tentang pertanian organik. Kita berbicara tentang pertanian organik. Ya, kira-kira menurut Bapak itu apa itu pertanian organik? Pertanian organik secara umum itu adalah pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian yang peduli terhadap ekosistem. Yang pertama adalah bagaimana menjaga keutuhan ciptaan dalam konteks bagaimana lingkungan ini dijaga agar minimalisir penggunaan zat-zat kimia adiktif atau yang berbahaya baik bagi kesehatan manusia, bagi lingkungan dan seluruh makhluk di muka bumi termasuk tanah itu sendiri. Dalam bertani organik ada beberapa aspek yang penting. Yang pertama adalah bagaimana orang merasa bahwa mengurus tanah itu adalah kunci dari suatu usaha tani. Maka dalam pertanian organik yang utama adalah bagaimana menyiapkan sarana pertanian yang ramah lingkungan, pupuk dan pestisida organik. Dan dalam bertani organik juga ada suatu refleksi bahwa bumi ini sudah tidak lagi ramah terhadap kehidupan ekosistem terutama bagi manusia. Itu sebuah kesadaran bersama bahwa bertani organik selain berdampak kepada lingkungan, kesehatan, juga dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan bumi ini dan juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepedulian kesehatan manusia. Baik, Bapak ya. Jadi pertanian organik itu yang bersifat ramah lingkungan dan menghindari pestisida, penggunaan pestisida. Nah, kira-kira dari pertanian organik ini Bapak, apa yang menjadi manfaat ya yang kita bisa peroleh dari pertanian organik ini? Oke, manfaat yang pertama bahwa dengan bertani organik kita tahu bahwa produk yang kita masukkan di dalam perut kita, di dalam mulut kita itu pasti terbebas dari zat-zat adiktif yang berbahaya seperti zat-zat kimia. Karena dalam proses pertanian kurang lebih sejak tahun 70-an, isu-isu ini itu belum menjadi isu yang bermasyarakat tentang bagaimana penggunaan pupuk-pupuk dan pestisida kimia terhadap kesehatan. Tetapi untuk kajian ilmiah mungkin kita terlalu jauh dari situ. Jadi manfaatnya adalah kesehatan. Yang kedua adalah lingkungan. Dengan menggunakan pertanian organik, maka lingkungan pasti akan terjaga. Contoh, kalau kita semprot dengan herbisida atau pestisida, pasti ayam yang berkeliaran di sana, babi atau kambing yang kehidupannya dari alam itu, dari cacing tanah, dari rumput-rumput, pasti dia juga ikut mengkonsumsi. Tidak terlihat dampak langsung, tetapi dampaknya macam-macam dirasakan di dalam tubuh lingkungan. Kira-kira bagaimana cara membuat pupuk organik itu ya sehingga menjadi pertanian organik? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara membuatnya? Macam-macam ya teknis pertanian organik. Ada yang menggunakan pupuk kompos, itu juga pertanian organik. Ada yang menggunakan daun-daun hijau. Nah, tidak semua daun juga yang memiliki kandungan unsur N yang cukup tinggi. Pengalaman kami selama ini adalah telah teruji juga di lapangan. Ada 3 jenis. Ada daun kaweng, kalau di Manggarai Barat itu daun gorang. Kemudian ada sensus, kemudian ada gamal. 3 jenis ini adalah bahan dasar yang paling baik untuk membuat pupuk. Kemudian ada kotoran ternak. Di dalam kotoran ternak itu ada unsur fosfor, penting untuk kotoran ternak. Yang ketiga adalah kalsium. Cukup banyak bahan-bahan organik yang mengandung kalsium seperti kulit buah. Nah, cara membuatnya yang kita lakukan selama ini adalah kita siapkan dulu namanya M4. Tetapi M4 ini harus berasal dari lingkungan itu sendiri. Sehingga kita membuat namanya mikroorganisme lokal. Nah, prosesnya
secara khusus dia teknis. Setelah M4-nya kita sudah siapkan, pastikan M4 ini berkualitas, sudah siap dipakai, baru kita menyiapkan bahan-bahan daun-daun hijau, kotoran ternak, dan juga yang mengandung kalsium, kulit-kulit buah, dan juga batang pisang. Nah, daun-daun ini dicincang, kemudian dengan ukuran setiap 100 kg kotoran ternaknya itu ada 20%, kemudian daun-daun hijaunya adalah 40%, sisanya adalah kalsium. M4 alami, nah itu pupuk padat ya, membuat pupuk padat. Dicampur hingga rata. Nah, bahan ini itu kan masih cukup mengandung gas, cukup tinggi, maka dia harus lepas dulu gasnya. Cara melepas gasnya adalah dengan fermentasi. Fermentasi ada macam-macam cara, tapi kami menggunakan yang namanya fermentasi aerob, yaitu dengan menggunakan sirkulasi udara. Dia butuh oksigen tetapi dia melepaskan gas, yaitu dengan teknis fermentasi dalam karung, dan nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya nanti di tempat produksi, itu kita lebih mendalam membuatnya. Itu pupuk organik padat. Nah, bagaimana dia penggunaannya? Penggunaan pupuk organik padat, karena ini belum ada campur sedikit pun tanah. Nah, tapi biasanya 3 minggu tadi bahan-bahan itu sudah berubah menjadi tanah, menjadi pupuk yang siap dipakai. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pupuk ini sudah berubah bentuk. Berubah bentuk dari kasar, dari hijau, dia akan sudah menjadi humus, menjadi seperti tanah yang bersifat lempung. Nah, yang berikut, kalau kita hirup, aromanya dia mengeluarkan aroma seperti tape. Berarti ini sudah proses fermentasinya sudah berjalan. Yang ketiga adalah kalau kita ramas pupuknya, itu biar suhu yang tinggi pun dia tetap dingin. Berarti pupuk ini menjaga suhu di bawah tanah. Kalau dia panas, maka dia tidak ikut panas juga. Dia bisa mampu untuk meredam suhu di bawah tanah. Itu beberapa informasi. Tetapi komposisi setiap tanaman untuk dipakai itu dia satu pohon tanaman ini, kol ini, dia cukup 20 sampai hampir 50 gram itu dipakai. Berarti satu genggam saja untuk satu pohon, dan dicampur tanah. Nah, itu baru ditanam. Ini tanaman yang menggunakan pupuk organik padat. Yang kedua, ada juga pupuk organik cair. Pupuk organik cair bahan yang sama, tetapi proses fermentasinya yang berbeda. Kalau cair itu dia masukkan di dalam wadah, di dalam tong, diisi air, difermentasi dalam waktu 2-3 hari, dan yang dipakai adalah airnya. Tetapi dia berfungsi untuk bagian permukaan, merangsang daun, sedangkan yang pupuk padat tadi adalah untuk tersimpan dalam waktu lama di bawah tanah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih.